Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi bersama saya, Ujang Arif Hardika. Pada pembelajaran kali ini, nanti kita akan membahas mengenai konsep berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Kemudian, bagaimana kita mempelajari peristiwa sejarah. Nah, caranya nanti kita akan mempelajari dengan cara kronologis, kemudian periodisasi, kronik, kemudian historiografi. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru. Tetapi materi baru ini memiliki hubungan dengan materi pada video sebelumnya. Yang mana pada video sebelumnya kita membahas mengenai sejarah, pengertian sejarah, ya. Terus kemudian kita membahas juga mengenai ruang lingkup sejarah dan kegunaan sejarah. Oke, ayo kita ingat-ingat kembali. Kita ingat lagi materi pertemuan sebelumnya. Kira-kira ada yang masih ingat? Sejarah dalam etimologis Arab itu apa? Ayo. Ya, sejarah dalam etimologis Arab itu sejarah atau sajaratun an-nasab yang artinya adalah pohon silsilah. Jadi ketika kita berbicara sejarah dalam perspektif etimologis Arab, ini berarti kaitannya dengan runtutan silsilah keluarga dan biasanya adalah keluarga kerajaan. Oke, kemudian kaitannya dengan ruang lingkup. Ada berapa kemarin ruang lingkup sejarah itu? Ya, betul, ada 4. Yang pertama, sejarah sebagai ilmu. Yang kedua, sejarah sebagai peristiwa. Yang ketiga, sejarah sebagai kisah. Dan yang keempat, sejarah sebagai seni. Oke, good. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana konsep berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah itu, termasuk ke dalam 4 ruang lingkupnya itu. Ya, kita mempelajari 4 ruang lingkup itu bagaimana? Ya, baik itu dengan konsep berpikir diakronik ataupun konsep berpikir sinkroniknya. Oke. Nanti sebelum saya jelaskan kaitannya dengan materi secara detail mengenai yang sudah saya sampaikan tadi, saya akan putarkan video apersepsinya terlebih dahulu dan video akan diputar sekarang. Cara berpikir diakronik sebenarnya hampir-hampir sama dengan kronologis. Nah, kalau secara etimologis, kata diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan kronos. Ku cinta dia. Dia artinya melampaui, melintas, atau melalui. Sedangkan kronik berasal dari kata kronos yang artinya waktu. Jadi diakronik artinya adalah melintas waktu. Contoh cara berpikir diakronik yang pertama adalah Perang Diponegoro. Perang Diponegoro berlangsung selama 5 tahun, yaitu dari tahun 1825 hingga 1830. Kita bisa melihat bahwa peristiwa tersebut ada kurun waktunya dan sifatnya memanjang berdasarkan waktu, namun ruangnya terbatas. Maksudnya, waktu peristiwa tersebut kita urai berurutan mulai dari 1825, 1826 hingga 1830 sesuai kurun waktu terjadinya Perang Diponegoro. Sementara dimensi ruangnya terbatas, artinya kita tidak mendalami peristiwa-peristiwa apa saja yang ada dalam setiap tahun, hanya sebatas garis besar peristiwanya aja ya guys. Anyway, dengan konsep diakronik ini, kita juga bisa melakukan perbandingan antar peristiwa dengan waktu yang sama atau waktu yang berbeda. Contohnya, kerja paksa di zaman Belanda dan zaman Jepang, antara kerja Rodi dan Romusa. Nah, kalau konsep berpikir sinkronik agak berbeda dengan diakronik guys. Kalau dari segi bahasa, sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu shin yang artinya dengan dan kronos yang berarti waktu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik diartikan dengan segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa.
Cara berpikir ini lebih fokus pada tentang bagaimana kita mempelajari peristiwa dengan segala aspeknya, seperti pola-pola, gejala, dan karakter secara lebih mendalam. Berbeda dengan cara berpikir diakronik yang lebih fokus membahas waktu dan periodenya yang sifatnya memanjang ya guys. Makanya cara berpikir sinkronik ini sering digunakan dalam ilmu-ilmu sosial seperti ilmu politik, ekonomi, sosiologi, ataupun antropologi. Contoh dari konsep berpikir sinkronik misalnya peristiwa proklamasi di Jakarta tanggal 17 Agustus 1945. Nah guys, yang kita gali lebih dalam adalah seputar peristiwanya, seperti siapa yang membacakan teks proklamasi, siapa saja yang hadir, di manakah pembacaannya, dan sebagainya. Contoh lain yaitu peristiwa G30S PKI. Pasti kalian udah pada tahu kan ya. Peristiwa G30S ini waktunya adalah 1 Oktober 1965 pada dini hari. Nah, yang kita perluas adalah seputar apa yang terjadi pada malam itu. Siapa saja yang terlibat di sana, di mana lokasinya, dan lain sebagainya. Jadi waktunya terbatas, namun kajian tentang peristiwanya meluas dan lebih mendalam. Tadi kalian sudah melihat video apersepsinya berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, nanti diharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian dapat memahami kaitannya dengan konsep berpikir diakronik dan sinkronik dalam mempelajari sejarah. Nah, terus kemudian yang kedua, kalian diharapkan dapat memahami bagaimana cara berpikir kronologi, periodisasi, kronik, dan historiografi. Oke, langsung saja ya, kita masuk pada materinya. Yang pertama, konsep berpikir diakronik dan sinkronik. Menurut Galtung, ya, diakronik ini berasal dari bahasa Yunani. Dia yaitu melintasi atau melewati, dan kronos yaitu perjalanan waktu. Diakronik yaitu sebagai suatu peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya dan tidak berdiri sendiri atau timbul secara tiba-tiba. Konsep diakronis ini melihat bahwa peristiwa dalam sejarah ini mengalami perkembangan dan bergerak sepanjang masa. Dengan inilah manusia dapat melakukan perbandingan nantinya dan melihat perkembangan sejarah kehidupan masyarakatnya dari zaman ke zaman berikutnya. Itu ketika kita berpikir diakronik. Nah, sehingga berpikir secara diakronik atau diakronis ini haruslah dapat memberikan penjelasan secara kronologis dan kasualitas, secara urutan waktu gitu ya, dan kasualitas hubungan sebab akibat dari terjadinya suatu peristiwa sejarah. Studi diakronis ini bersifat vertikal. Misalnya, ini menyelidiki perkembangan sejarah Indonesia. Ini dimulai sejak adanya Prasasti Kutai sampai dengan saat ini. Dan contoh lainnya, ketika kita berbicara berpikir diakronik atau diakronis dalam sejarah, berarti ketika kita mempelajari sejarah bangsa Indonesia. Sejarah bangsa Indonesia itu waktunya sangat panjang, sangat lama, kayak gitu. Dan itu kita pelajari secara diakronik. Contoh, ketika kita akan mempelajari peristiwa sejarah bangsa Indonesia, itu mulai dari awal. Dari bagaimana orang-orang Indonesia itu belum mengenal tulisan atau zaman praaksara. Kemudian setelah itu, setelah zaman praaksara, nanti kita akan pelajari zaman Hindu-Buddha. Kemudian yang ketiga, ada zaman Islam. Dan yang keempat, ini zaman atau masa reformasi saat ini. Nah, berarti kita sedang berpikir diakronik. Kalau kita mempelajari satu atau membandingkan
antar satu masa dengan masa selanjutnya. Ini ciri berpikir diakronik. Mengkaji dengan berlalunya masa. Kemudian yang kedua, menitik beratkan peristiwa pada sejarahnya. Bersifat historis dan komprehensif, bersifat vertikal, terdapat konsep perbandingan, cakupan kajiannya lebih luas. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa ketika kita mempelajari sejarah bangsa Indonesia, itu dari awal, dari zaman pra-aksara sampai saat ini. Dan di situ jelas bersifat vertikal. Karena apa? Zaman pra-aksara, orang-orang Indonesia atau masyarakat Indonesia itu belum mengenal tulisan. Kemudian masuk Hindu, Buddha, zaman Hindu-Buddha. Di sana, manusia Indonesia, masyarakat Indonesia, itu sudah berkembang ilmu pengetahuannya. Mereka sudah mulai mengenal yang namanya tulisan, huruf Pallawa, dengan bahasa Sanskerta. Berarti di situ ada perubahan, ada peningkatan. Makanya di situ dijelaskan ciri dari berpikir diakronis, salah satunya adalah bersifat vertikal dan mengkaji dengan berlalunya masa. Karena yang kita pelajari itu nanti, kalau kita sedang berpikir diakronik itu tidak concern, tidak memusat pada suatu peristiwa sejarah yang terjadi dalam satu masa saja, tetapi kita mempelajari peristiwa sejarah yang terjadi pada beberapa masa, yang mana itu masih memiliki hubungan kasualitas. Oke, selanjutnya sekarang kita masuk ke konsep berpikir sinkronis dalam sejarah. Ya, kata sinkronis ini berasal dari kata Yunani syn yang berarti dengan, dan kronos yaitu waktu, masa, gitu ya, itu kronos. Sinkronis dalam sejarah adalah sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi di suatu masa yang terbatas. Jadi hanya fokus nanti pengkajian peristiwa sejarahnya pada satu peristiwa saja pada masa tertentu. Menurut Galtung, pengertian sejarah secara sinkronis artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada waktu atau kurun waktu yang tertentu atau terbatas. Kajian sinkronis sejarah ini mengandung sistematis tinggi. Kemudian kajiannya itu lebih serius karena hanya berfokus pada suatu peristiwa sejarah dalam satu masa, dan sulit. Sedangkan kalau berpikir diakronik itu tidak. Karena kalau kita berpikir diakronik, itu kecenderungan kita mempelajari hanya secara umum saja, hanya garis besarnya saja. Oke. Kesimpulannya, bahwa berpikir sinkronik dalam sejarah ini mempelajari atau mengkaji struktur atau karakter suatu peristiwa sejarah dalam kurun waktu atau masa tertentu. Gitu ya, paham ya sampai sini? Oke. Kemudian cirinya sekarang, ciri sinkronik. Yang pertama, ini mengkaji pada masa tertentu. Kemudian yang kedua, menitik beratkan pengkajian pada strukturnya atau karakternya. Kayak gitu. Dan yang ketiga, bersifat horizontal. Yang keempat, tidak ada konsep perbandingan di sana karena hanya mengkaji pada satu masa saja. Yang kelima, cakupan kajian lebih sempit. Yang keenam, memiliki sistematisasi yang tinggi. Kemudian, yang tujuh, bersifat lebih serius dan sulit. Nah, jadi kalau kita sedang berpikir sinkronik, berarti kita hanya fokus pada pengkajian peristiwa sejarah tertentu saja. Contoh, ketika kita mengkaji suatu peristiwa
atau masa gitu ya, zaman Hindu-Buddha. Nah, berarti kita hanya fokus pada kerajaan corak Hindu-Buddha saja dengan segala aktivitasnya, dengan segala kondisinya, baik itu sosial, budaya, politiknya, itu hanya concern pada masa Hindu-Buddha. Misal, berarti ketika kita berbicara Hindu-Buddha, berarti kita hanya mempelajari kerajaannya, gitu ya. Berarti kerajaan Kutai sampai pada kerajaan Majapahit. Fokus di situ. Tanpa kita mempelajari ada Demak, tanpa kita mempelajari Mataram Islamnya. Kalau kita sedang mempelajari atau mengkaji suatu peristiwa sejarah dengan menggunakan konsep berpikir sinkronik. Oke, yang selanjutnya, konsep berpikir sinkronik dalam sejarah, ini ada cara berpikir sinkronik, ya. Yang pertama, cara berpikir sinkronik ini mengamati kehidupan sosial ini secara meluas, tetapi berdimensi ruang. Yang kedua, memandang kehidupan masyarakat sebagai sebuah sistem yang terstruktur dan saling berkaitan. Dan yang ketiga, menguraikan kehidupan masyarakat secara deskriptif. Yang kelima, menjelaskan struktur dan fungsi dari masing-masing unit dalam kondisi ajeg, tetap atau statis kayak gitu ya. Digunakan dalam ilmu-ilmu sosial. Ini adalah cara berpikir sinkronis tadi. Baik, yang selanjutnya, Kunto Wijoyo mengatakan bahwa pada dasarnya sejarah ini merupakan ilmu diakronis yang memanjang dalam waktu, tetapi dalam ruang yang sempit, kayak gitu. Jadi dia memerlukan sebuah pemikiran yang luas, tetapi dibatasi, kayak gitu. Ini menurut Kunto Wijoyo. Kemudian berpikir sinkronik dalam sejarah ini menunjukkan bahwa sejarah itu membutuhkan ruang yang lebar, ya, lebar, untuk melukiskan peristiwa sejarah, ditinjau dari berbagai aspek melalui pendekatan yang multidimensional. Yang mana pendekatan multidimensional itu sendiri merupakan suatu pendekatan dengan menggunakan bantuan konsep-konsep dan teori-teori dari berbagai cabang ilmu sosial untuk menganalisis peristiwa masa lampau. Yang mana pendekatan multidimensional ini sudah dipopulerkan oleh Profesor Dr. Sartono Kartodirjo dalam bukunya The Passion Revolt of Banten in 1888 ketika beliau melakukan penelitian itu. Kemudian materi yang selanjutnya, bagaimana kita mempelajari peristiwa sejarah. Nah, nanti ada kronologis, periodisasi, kronik, dan historiografi. Kronologi. Kronologi ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, kronos dan logos. Kronos ini adalah waktu, kemudian logos ilmu. Sehingga secara harfiah, kronologi berarti ilmu tentang waktu. Dalam KBBI, kronologi berarti berurutan sesuai waktu kejadian. Dalam ilmu sejarah, kronologi adalah penentuan urutan waktu terjadinya suatu peristiwa sejarah. Nah, kronologi ini sangat penting ketika kita mempelajari peristiwa sejarah. Karena apa? Karena kalau kita berbicara sejarah, yang kita pelajari itu adalah masa lalu.
Kemudian kita pelajari sekarang untuk mempersiapkan masa yang akan datang. Jadi yang kita pelajari masa lalu itu agar tidak menimbulkan kesalahtaafsiran dalam mempelajari peristiwa sejarah. Kita harus urut, harus runtut dalam mempelajari peristiwa sejarah itu. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan waktu terjadinya suatu peristiwa sejarah. Jadi alurnya tidak maju mundur cantik kayak gitu ya. Tidak, tetapi harus urut. Dari awal dulu terjadi peristiwa itu, terus kemudian dipelajari satu tahap terus seperti itu. Sampai pada puncak dari peristiwa sejarah tersebut. Dicontohkan 1509, di sini Portugis pertama kali datang di Pasai. Kemudian 1 tahun kemudian 1510 Alfonso de Albuquerque, Portugis, gitu ya. Ini dia berhasil menaklukkan Goa dan Malaka pada 1511, 1 tahun kemudian. Itu kan runtut. 1509, kemudian 1 tahun kemudian diceritakan lagi 1510 dan 1 tahun kemudian 1511. Itu berarti kronologis di sana. Kita melanjutkan kaitannya dengan contoh peristiwa sejarah yang dipelajari secara kronologis. Ini ada kronologi proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sebentar lagi akan kita peringati. Yang mana peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sendiri tidak serta-merta, ya, tidak tiba-tiba langsung ada momentum tanggal 17 Agustus 1945 untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi ada rangkaian peristiwa di belakang itu. Nah, saya contohkan di sini untuk kronologinya dalam bulan Agustus saja, sebelum tanggal 17 Agustusnya. Dalam bulan Agustus, rangkaian peristiwa yang pertama, ini tanggal 6. Tanggal 6 Agustus 1945, ini terjadi bom atom di kota Hiroshima. Bom atom di kota Hiroshima ini dinamakan dengan Little Boy. Kemudian peristiwa yang selanjutnya tanggal 7 Agustus 1945, di mana pemerintah Jepang kemudian membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Tikoritsu Junbi Inkai. Yang mana PPKI ini dibentuk dengan tujuan untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, peresmian PPKI ini dilakukan di Dalat, Vietnam oleh Jenderal Terauchi, yang mana ada 3 tokoh Indonesia yang dipanggil ke sana, ke Dalat, Vietnam, yaitu Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945 Amerika Serikat kembali, ya, menjatuhkan bom atom yang kedua. Kota tempat dijatuhkannya bom adalah kota Nagasaki. Kalau kemudian Jepang masih belum menyerah, maka Amerika mengancam akan menjatuhkan bom atom yang ketiga di Tokyo. Nah, jatuhnya bom di Hiroshima dan Nagasaki ini membuat Jepang terpukul hingga akhirnya memutuskan akan menyerah kepada sekutu. Tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, gitu ya, tergantung cara kerja dari PPKI. Meskipun demikian, Jepang menginginkan sebenarnya kemerdekaan Indonesia itu pada tanggal 24 Agustus. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji
akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan sekutu. Kata lainnya, Jepang harus menerapkan status quo. Status tersebut mengharuskan kepada pihak Jepang agar tidak ada perubahan di Indonesia. Nah, pasca menyerahnya Jepang kepada sekutu inilah terjadi yang namanya vacuum of power, kekosongan kekuasaan, yang maksudnya Indonesia pada saat itu tidak ada yang menguasai. Jepang sudah mengalah kepada sekutu, sedangkan sekutu sendiri belum datang ke Indonesia. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda yang sudah mendengar berita kekalahan Jepang itu dari radio gelap miliknya Sultan Syahrir, kemudian melakukan rapat di gedung bakteriologi. Hasil dari rapat tersebut kemudian mengutus Wikana dan Darwis untuk ke rumah Soekarno dan memaksa Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi misi tersebut gagal, sehingga kemudian para pemuda sepakat untuk mengamankan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang dengan cara membawa tokoh tersebut keluar Jakarta. Dan ini adalah latar belakang nanti munculnya peristiwa tanggal 16 Agustus 1945. Peristiwa apa itu? Ya, peristiwa Rengas Dengklok. Yaitu Soekarno dan Hatta diamankan oleh para pemuda dari pengaruh Jepang. Tempat yang dipilih adalah Rengas Dengklok. Pemilihan Rengas Dengklok sendiri dikarenakan letaknya yang strategis dan sudah dikuasai oleh peta. Serta rakyat di Rengas Dengklok di sana itu memang anti anti dengan Jepang. Atas jaminan Ahmad Suparjo, pada akhirnya Soekarno dan Hatta dapat dikembalikan ke Jakarta untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pada dini hari, tanggal 17 Agustus 1945 itu, 3 tokoh merumuskan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda. 3 tokoh tersebut, Soekarno, Hatta, Ahmad Suparjo. Setelah selesai menyusun teks, kemudian Soekarno membacakan di depan para pemuda yang saat itu hadir. Dengan berbagai perubahan, kemudian teks itu diketik oleh Sayuti Melik. Pada rencananya, pembacaan proklamasi ini akan dilaksanakan pada pukul 10.00 di lapangan Ikada. Akan tetapi kemudian terjadi perubahan tempat dikarenakan takut terjadinya bentrokan dengan tentara Jepang. Kemudian tempat yang dipilih adalah rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Timur, tepat pukul 10.00, yang mana Soekarno membacakan teks proklamasi didampingi oleh Muhammad Hatta. Nah, itu contoh contoh ketika kita mempelajari peristiwa sejarah dengan cara kronologis. Sekarang cara berpikir kronologis itu sendiri ternyata ada beberapa caranya. Yang pertama, ini mempelajari kehidupan sosial secara memanjang berdimensi waktu. Kemudian yang kedua, memandang masyarakat sebagai suatu yang terus bergerak. Yang ketiga, menguraikan proses transformasi yang terus berlangsung dari waktu ke waktu. Yang keempat, menguraikan kehidupan masyarakat secara dinamis terus mengalami perkembangan, terus mengalami perubahan. Dan cara berpikir kronologis ini digunakan dalam ilmu sosial, khususnya adalah ilmu sejarah.
Yang selanjutnya dalam mempelajari peristiwa sejarah ini ada cara periodisasi, ya, dengan cara periodisasi. Yang mana periodisasi dalam sejarah merupakan pembabakan, ya, berdasarkan tingkat perkembangan masa dalam sejarah. Periodisasi dilakukan karena kurun waktu dalam sejarah itu sangat panjang, ya, sehingga untuk mempermudah kajian sejarah, maka disusunlah peristiwa-peristiwa sejarah yang berlangsung secara kronologis dalam periode-periode berdasarkan pertimbangan tertentu. Periodisasi sendiri dalam sejarah ini bermanfaat untuk mempermudah kita dalam pemahaman sejarah, khususnya ketika peristiwa itu terjadi dalam jangka waktu yang panjang, yang lama. Oke, dicontohkan di sini Indonesia atau sejarah bangsa Indonesia mulai dari masa prasejarah atau masa praksara, di mana masyarakat Indonesia belum mengenal tulisan. Kemudian berkembang pada masa zaman selanjutnya, masa Hindu-Buddha. Kemudian berkembang lagi pada masa Islam. Kemudian berkembang lagi pada masa reformasi saat ini. Nah, itu ketika kita mempelajari peristiwa itu tidak bisa dilakukan secara kronologis karena itu waktunya terlalu lama, terlalu panjang. Ya. Jadi, tadi yang saya sampaikan itu dipelajarinya secara periodisasi, dikelompokkan sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang memiliki karakteristik sama dalam suatu masa. Dikelompokkan menjadi satu. Contoh di sini, pada masa prasejarah. Pada masa prasejarah di sana, ini nanti ada beberapa tahapan lagi. Ya, ada beberapa pembagian waktu pada masa prasejarah itu. Ada masa berburu dan meramu, terus nanti bercocok tanam, beternak, dan perundagian. Contoh, yang pertama, masa berburu dan meramu. Terdiri dari masa berburu tingkat sederhana, tradisi Paleolitikum, dan masa berburu tingkat lanjut, tradisi Epaleolitikum. Yang mana ciri dari tradisi Paleolitikum itu sendiri, kehidupan masyarakat itu masih tergantung terhadap alam. Hidupnya berkelompok dan nomaden. Laki-laki melakukan pekerjaan yang keras, sedangkan wanita mengasuh anak. Dan peralatan yang digunakan pun masih sangat sederhana. Yang selanjutnya, ini ciri tradisi Epipaleolitikum. Tidak banyak berubah dengan masa sebelumnya. Mulai bertempat tinggal, walaupun di gua, dan di karang-karang tempat tepi pantai. Mulai mengenal seni lukis di tebing atau dinding gua. Kemudian mengenal kepercayaan. Peralatan mulai mengenal alat serpih bilah berbentuk kecil. Mulai mengenal alat-alat dari tulang dan kapak genggam. Walaupun ini jumlahnya masih sangat sedikit. Dan kalau di Indonesia ini ditemukan di Sumatera, ini paling banyak. Kemudian yang selanjutnya, ini masa bercocok tanam. Masih pada masa praksara atau prasejarah itu tadi. Masa ini disebut revolusi kehidupan manusia. Karena apa? Karena kehidupan manusia ini sudah beralih. Ya. Dari berburu sekarang sudah mulai mengolah alam atau food gathering ke arah food produksi. Dengan karakteristiknya, dengan cirinya. Yang pertama, dia hidup mulai menetap di rumah-rumah.
mulai mengolah tanah. Alat yang digunakan pun lebih halus, lebih variatif, kayak gitu. Seperti kapak lonjong, beliung persegi. Dalam kepercayaan, ini sudah mulai mengenal pemujaan terhadap nenek moyang, animisme, dan kekuatan alam atau dinamisme. Untuk pemujaan sendiri muncul tradisi batu besar, yaitu budaya megalitikum. Masa Prundagi ini masa terakhir ya pada masa atau zaman praksara di Indonesia. Masa Prundagi ini masa di mana manusia Indonesia itu sudah mengenal pembagian kerja dan kebudayaannya pun lebih maju dibandingkan masa bercocok tanam. Ciri masa Prundagi ini munculnya keterampilan atau kemahiran. Banyak ditemukan alat-alat dari perunggu dan besi. Pembagian kerja sudah teratur, hidup sudah mulai menetap, kepercayaan berkembang, dan organisasi sosial tumbuh. Karena mereka pada masa Prundagi ini sudah mulai mengenal yang namanya kepala suku untuk mengatur kehidupan sosial mereka. Masa Indonesia kuno. Nah, ini beralih kan ya, beralih pada masa selanjutnya, periode selanjutnya dalam sejarah bangsa Indonesia. Masa Indonesia kuno atau Hindu-Buddha. Ini terjadi hubungan dagang antara orang-orang India dengan Indonesia yang menyebabkan masuknya pengaruh India di Indonesia. Masuknya pengaruh India di Indonesia ini dapat dilihat. Yang pertama, ini berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian berkembangnya perdagangan di Indonesia. Munculnya dan berkembangnya sistem pemerintahan, kerajaan, mulai dari Kutai sampai Majapahit. Berkembangnya bahasa Sanskerta. Kemudian tulisan mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia. Huruf Pallawa dan Pranagari. Masa Indonesia Madya, ya, masa Indonesia Madya atau masa Islam. Masuk dan berkembangnya Islam dengan berbagai cara. Perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, kebudayaan, dan seni. Pengaruh Islam sendiri terhadap kehidupan dan budaya bangsa Indonesia ini dapat dilihat dari pengaruhnya di bidang politik, bidang ekonomi, agama, sastra, tulisan, bangunan, bahasa. Nanti itu akan dilanjutkan atau dibahas lebih detail di materi mengenai kerajaan Islam. Yang selanjutnya, cara mempelajari peristiwa sejarah ini melalui kronik. Ya. Kronik ini merupakan catatan kejadian atau peristiwa yang diurutkan sesuai waktu terjadinya. Catatan kisah perjalanan Fahiem ini sebagai contoh dari kronik. Ya. Catatan kisah perjalanan Fahiem, seorang pendeta Cina yang terdampar di Pulau Jawa sepulang dari India. Kronik ini belum bisa disebut cerita sejarah, tetapi masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan metode sejarah, sehingga bisa menjadi cerita atau peristiwa sejarah. Karena pada intinya kronik itu merupakan lembaran, ya, catatan perjalanan atau catatan berupa lembaran peristiwa masa lampau. Nah, ketika itu akan dijadikan sebagai cerita sejarah, itu harus dilakukan metode dulu, metode penelitian sejarah harus diurutkan, gitu, sehingga nanti dapat menjadikan sebuah buku atau dapat dijadikan sebagai sebuah cerita sejarah yang runtut, yang urut. Kemudian yang selanjutnya, historiografi. Nah, historiografi ini merupakan puncak dari pengkajian dan penelitian secara akademis dan kritis dari suatu peristiwa sejarah.
Yang mana historiografi itu sendiri nanti ada 3 macam. Ada historiografi tradisional, historiografi kolonial, kemudian historiografi modern atau nasional. Dan ketiga macam historiografi ini juga memiliki karakteristiknya masing-masing. Oke, yang pertama, ini historiografi tradisional. Penulisan sejarah pada masa Hindu hingga masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Itu historiografi tradisional. Yang mana pada masa ini penulisan sejarah masih terbatas pada hal-hal yang meliputi kehidupan kerajaan atau keraton. Dan dikatakan juga historiografi tradisional ini kecenderungan adalah istana sentris. Yang diceritakan, yang dicatat dalam catatan sejarah itu hanya peristiwa-peristiwa berkaitan dengan keluarga kerajaan saja. Yang kedua, historiografi kolonial. Ini merupakan karya sejarah atau tulisan sejarah yang ditulis pada masa pemerintahan kolonial berkuasa di Nusantara. Yaitu sejak zaman VOC 1600-an gitu ya, sampai pada masa pemerintah Hindia Belanda yang berakhir ketika tentara pendudukan Jepang datang ke Indonesia 1942. Dan historiografi kolonial di sini kecenderungan adalah kolonial sentris. Jadi ceritanya, catatan sejarahnya itu berpusat pada bangsa penjajah, bangsa kolonial saja. Dan yang diceritakan itu adalah kebaikan dari bangsa penjajah itu, tanpa memperhatikan bagaimana penderitaan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang dijajahnya. Oke, yang ketiga, ini adalah historiografi modern atau nasional. Penulisan sejarah Indonesia yang lebih modern daripada historiografi Indonesia yang terdahulu. Historiografi modern atau nasional ini menggunakan metode yang kritis, menerapkan penghalusan teknik penelitian, dan memakai ilmu-ilmu bantu dalam melakukan pengkajian peristiwa masa lalunya. Pada historiografi modern terdapat terobosan baru. Terobosan seperti apa? Terobosan munculnya peranan rakyat kecil atau wong cilik. Dan ini merupakan suatu hal yang baru ketimbang historiografi sebelumnya. Karena historiografi sebelumnya itu hanya tokoh sentral saja yang diangkat dalam catatan sejarah. Dan metode seperti ini, kaitannya dengan historiografi modern, itu dipelopori oleh Profesor Dr. Sartono Kartodirjo. Baik, di sini ada tugas, ya. Seperti biasa, di setiap akhir video pembelajaran ini, saya memberikan tugas sebagai bentuk evaluasi sejauh mana penguasaan materi dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, pada video kedua ini, nanti silahkan kalian cek di kolom deskripsi. Di sana sudah terdapat link tugas, gitu ya. Nah, link tugasnya di sini, kalau pertemuan sebelumnya itu berupa esai. Kalau sekarang link tugasnya saya rubah itu sebagai sebuah kuis, kayak gitu. Jadi nanti berupa pilihan ganda. Nah, pilihan ganda yang mana materi dari kuis itu merupakan materi penggabungan antara video 1 atau pertemuan sebelumnya dengan video 2, pertemuan saat ini. Kayak gitu. Jadi silahkan kalian pelajari lagi baik materi di video 1 ataupun video yang kedua ini. Perdalam lagi, kemudian setelah itu kalian silahkan kerjakan kuisnya, kerjakan tugasnya, ya, sesuai dengan waktu nanti yang akan saya berikan. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar ataupun dengan menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.